Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo mahasiswa PGSD Universitas Muhammadiyah Magelang. Kembali lagi bersama saya Azza Askia dalam video pembelajaran literasi data, teknologi, dan juga manusia. Pada video kali ini kita akan membahas tentang topik lain, yaitu tentang sebuah kerangka penting dalam dunia pendidikan yang disebut sebagai Technological Pedagogical Content Knowledge atau sering disebut sebagai TPEC. Apa sih TPEC itu sendiri? Kerangka ini pada awalnya pertama kali diperkenalkan oleh Misra dan juga Kohler pada tahun 2006 dan hingga saat ini banyak sekali digunakan oleh guru-guru di belahan dunia sebagai landasan dalam mengintegrasikan teknologi ke dalam pembelajaran. Lalu, mengapa kita harus mempelajari ini? Sebagai calon guru sekolah dasar, pemahaman tentang TPEC ini akan sangat membantu Anda dalam mempersiapkan diri dalam menghadapi tantangan mengajar di era digital. Pada dasarnya, teknologi sendiri telah mengubah hampir semua aspek kehidupan kita, tidak lepas dari dalam dunia pendidikan. Perubahan itu sendiri tidak selalu berjalan mulus. Oleh karena itu, kita perlu mempelajari konsep dasar ini. Banyak guru yang diperkenalkan dengan teknologi, namun hanya sebatas pada cara menggunakan alat. Belum sampai bagaimana cara untuk mengintegrasikan alat atau teknologi ini dengan konten pembelajaran dan juga strategi mengajar. Oleh karena itu, sebagai mahasiswa PGSD, Anda perlu memahami bahwa penguasaan teknologi saja tidak cukup. Yang lebih penting justru adalah bagaimana sih teknologi dapat digunakan untuk memperkuat pembelajaran agar dapat mencapai tujuan pembelajaran dengan efektif dan juga baik. Lalu sekarang kita akan memasuki ke inti dari pembelajaran ini, yaitu apa sih TPEC? TPEC sendiri merupakan pengembangan dari konsep Pedagogical Content Knowledge yang sebelumnya diperkenalkan oleh Schulman. Nah, TPEC ini menggabungkan dimensi baru teknologi sehingga terbentuklah perpaduan tiga pengetahuan yang pertama. Yang pertama yaitu Content Knowledge atau sering disingkat sebagai CK. Lalu yang selanjutnya adalah Pedagogical Knowledge atau sering disebut sebagai PK. Yang terakhir adalah Technological Knowledge atau sering disebut sebagai TK. Ketiganya harus saling terintegrasi dan dikombinasikan agar guru mampu mengajar secara efektif dengan memanfaatkan teknologi yang ada. Dalam TPEC itu sendiri ada beberapa komponen. Nah, sebagai calon pendidik, kita harus memahami ini. Sekarang kita lihat contohnya ya. Yang pertama yaitu aspek content knowledge. Sebagai contoh, saya akan memberikan konteks dalam pembelajaran bahasa Inggris di sekolah dasar. Lah, dalam elemen yang pertama atau komponen pertama dalam content knowledge ini, guru harus memahami konsep dari materi itu sendiri. Misalnya, saat ingin mengajarkan tentang nouns atau kata benda, tentunya guru harus memahami konten tentang noun juga dan atau kata benda dalam bahasa Inggris. Yang kedua yaitu pedagogical knowledge. Nah, di sini guru harus memahami metode atau strategi apa saja yang harus digunakan dalam pembelajaran. Misalnya dalam pembelajaran noun ini, guru bisa melakukan metode seperti bernyanyi, permainan, atau TPR, Total Physical Response. Lalu yang terakhir, pada komponen technological knowledge, guru harus bisa dan harus memahami bagaimana cara menggunakan teknologi dalam pembelajaran. Misalnya saja dalam pembelajaran tadi saat kita ingin mengajarkan nouns, guru bisa memanfaatkan media yang ada seperti YouTube atau PowerPoint dan juga bahkan media komunikasi seperti WhatsApp. Nah, yang paling penting dalam TPEC ini adalah dalam bagian diagramnya itu bisa mengintegrasikan ketiga komponen tadi. Lalu kenapa sih? Lalu mengapa dari TPEC itu penting? Nah, sebagai mahasiswa PGSD, Anda harus memahami bahwa mengajar dengan teknologi itu tidak bisa instan, karena ini merupakan konsep yang kompleks dan juga rumit, sehingga
kita harus mempelajari satu persatu dengan mendalam bagaimana cara mengintegrasikan teknologi dan juga pengetahuan-pengetahuan tadi ke dalam pembelajaran yang efektif. Nah, yang perlu kita garis bawahi adalah tidak ada satupun aplikasi atau alat yang bisa digunakan untuk semua situasi. Artinya, semua kelas, semua siswa, dan semua keadaan di kelas ini bisa berbeda penggunaannya. Jadi setiap kelas yang berbeda, siswa yang berbeda, fasilitasnya pun bisa berbeda. Jadi tidak bisa untuk mengeneralisasikan satu teknologi untuk semua kondisi. Sehingga guru harus fleksibel, dituntut untuk fleksibel dan juga kreatif dalam menggunakan teknologi di pembelajaran. Dan oleh karena itu, dengan adanya konsep TPEK ini, bisa digunakan sebagai panduan untuk guru agar bisa melakukannya, mengintegrasikannya ke dalam pembelajaran. Dalam pengembangan profesional, Mihra Isra dan juga Kohler menyarankan pendekatan learning technology by design. Jadi pelatihan menggunakan teknologi ini tidak bisa dilakukan secara general, namun justru harus difokuskan pada satu alat atau satu teknologi yang bisa membantu guru dalam pembelajaran. Artinya nanti guru akan belajar teknologi bukan hanya sekadar teori saja, melainkan melalui proyek nyata. Lalu sebagai mahasiswa PGSD tentunya Anda bisa berlatih membuat media digital, merancang aktivitas pembelajaran, dan mencoba mengajarkannya saat praktek mengajar nantinya di sekolah. Dengan cara ini, pemahaman TPEK akan tumbuh secara alami. Lalu ada contoh penerapannya di Indonesia. Sekarang kita bahas bagaimana cara mengintegrasikan TPEK ini dalam pembelajaran di sekolah dasar, khususnya pada pembelajaran mata pelajaran bahasa Inggris. Sebagai konteks, saya akan memberikan konteks di sini adalah siswanya adalah kelas 3 SD dengan topik pembelajaran yang akan kita ajarkan yaitu topik tentang nouns atau kata benda tentang hewan, dan kondisi di sekolahnya memiliki proyektor yang sederhana dan juga guru bisa menggunakannya sebagai sarana untuk menyampaikan materi melalui PowerPoint. Dan juga ada satu tambahan kondisi lagi yaitu orang tuanya aktif menggunakan WhatsApp. Apakah kondisi ini cukup untuk bisa melakukan konsep TPEK ini? Tentu saja bisa. Konsep ini sudah cukup untuk menerapkan TPEK. Penerapannya bagaimana? Yang pertama, guru bisa menerapkan 3 komponen utama dari TPEK yaitu content knowledge, pedagogical knowledge, dan juga technological knowledge. Yang pertama, pastinya dalam content knowledge yang sudah saya sebutkan tadi, guru harus memahami materi yang akan diajarkan. Misalnya karena sekarang kita akan mengajarkan nouns tentang hewan, tentunya guru harus memiliki pengetahuan tentang vocabulary atau kata tentang hewan dalam. Oke, sekarang kita memasuki bagian bagaimana cara mengintegrasikan 3 komponen dari TPEK. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan memberikan contoh pembelajaran bahasa Inggris di kelas 3 SD. Topik yang akan kita bahas atau materi utama yang akan kita ajarkan adalah nouns tentang hewan atau animals kepada para siswa. Nah, dalam 3 komponen tadi, kita harus mereview lagi dari 3 komponen itu. Yang pertama, komponen dari content knowledge. Artinya, guru harus menguasai materi nouns tentang hewan atau animals. Artinya, guru harus mempunyai pengetahuan tentang vocabulary atau kata tentang animals yang baik sebelum mengajarkan kepada siswa. Yang selanjutnya ada pedagogical knowledge. Guru harus memiliki pengetahuan dan juga wawasan yang cukup untuk memilih metode atau strategi apa yang paling cocok untuk digunakan dengan situasi atau kondisi kelas yang akan diajar. Misalnya bisa saja menggunakan metode TPR atau Total Physical Response, dan juga bisa menggunakan media seperti flashcard dan juga lagu. Lalu yang terakhir ada komponen technological knowledge. Guru harus memiliki pengetahuan yang cukup tentang teknologi atau platform apa saja yang bisa digunakan dalam pembelajaran. Misalnya yang sederhana, guru bisa menggunakan YouTube
untuk memilih lagu yang akan diberikan kepada siswa, lalu juga bisa menggunakan PowerPoint untuk membantu menyampaikan materi, yang terakhir juga bisa menggunakan alat komunikasi atau media komunikasi seperti WhatsApp. Ketiganya bisa dipadukan dalam praktik nyata. Nah, dalam skenarionya bisa saya gambarkan sebagai berikut. Yang pertama, guru bisa menggunakan YouTube lalu mencari lagu anak-anak atau yang biasa kita sebut sebagai nursery rhyme tentang animals atau hewan yang mana akan digunakan sebagai background knowledge atau pengetahuan dasar yang akan diberikan kepada siswa. Contoh yang paling gampang yaitu menggunakan lagu berjudul Old MacDonald yang di dalamnya pada dasarnya mengenalkan vocabulary atau kata nama-nama hewan yang ada di peternakan. Selanjutnya, untuk menguatkan background knowledge yang sudah diberikan kepada siswa, guru bisa menggunakan flashcard yang isinya bisa saja kalimat atau frasa atau kata benda saja yang nantinya akan membantu siswa memahami makna atau arti dari kata yang sudah diajarkan. Misalnya, guru bisa menggunakan flashcard dengan tulisan "This is a dog" atau misalnya yang lain "This is a chicken". Ini akan memberikan contoh kepada siswa bagaimana cara menggunakan noun itu sendiri atau bahkan sebagai pengenalan. Misalnya ada gambar ayam, nanti di bawah kartu itu ada tulisan chicken yang nantinya siswa akan memahami bahwa chicken ini artinya adalah ayam. Lalu nanti di akhir pembelajaran, guru bisa saja memberikan tugas tambahan kepada siswa, misalnya dengan mencarikan foto hewan dan juga dilengkapi dengan rekaman suara atau bahkan video yang bisa dikirim melalui WhatsApp. Nah, penggunaan WhatsApp ini tentunya harus di bawah pengawasan orang tua, jadi bukan siswanya sendiri yang melakukannya, namun justru bisa melalui WhatsApp orang tua yang nantinya akan diterima oleh guru. Nah, inilah adalah contoh dari TPEG in action atau contoh penggunaan konsep TPEG dalam pembelajaran nyata. Lalu selanjutnya, manfaat dari TPEG ini juga sebenarnya sangat banyak sekali. Dalam pendekatan tadi yang sudah saya berikan contoh dalam praktik nyata, keuntungan yang pertama yaitu terjangkau. Artinya guru tidak perlu mencari alat baru atau melakukan pengadaan alat baru karena bisa menggunakan proyektor dan juga seperti YouTube dan juga WhatsApp. Artinya guru tidak perlu melakukan pembelian baru atau melakukan mencari tambahan alat lagi, sehingga ini sangat terjangkau. Yang kedua, bagi siswa pembelajaran tadi menyenangkan karena tadi guru memberikan contoh kata-kata benda melalui lagu sehingga siswa bisa belajar melalui bernyanyi, dan juga karena guru tadi menggunakan metode TPR atau Total Physical Response dan siswa bisa bergerak aktif sehingga pembelajaran ini tidak membosankan dan justru malah lebih menarik. Yang selanjutnya yaitu kontekstual, yang artinya siswa belajar melalui kehidupan sehari-hari. Hewan-hewan tadi yang diperkenalkan di lagu Old MacDonald, misalnya chicken atau ayam, mereka sering bisa menemukannya di kehidupan nyata atau di kehidupan sekitar mereka. Dan hewan-hewan lain yang pastinya sudah sangat familiar untuk siswa. Yang selanjutnya adalah fleksibel. Pendekatan ini bisa digunakan untuk topik lain atau bahkan untuk mata pelajaran lain dalam berbagai jenjang pendidikan. Tidak hanya untuk kelas 3 SD saja, tapi bisa digunakan untuk kelas-kelas kecil di kelas 1 dan 2 dan juga di kelas tinggi seperti kelas 4, 5, dan juga 6. Nah, dengan menggunakan TPEG ini, pembelajaran bisa menjadi lebih efektif dan juga bermakna. Nah, kita sudah sampai di penghujung video. Pada video pembelajaran ini bisa ditarik kesimpulan bahwa
TPEC atau Technological Pedagogical Content Knowledge ini adalah integrasi dari 3 komponen dari TPEC, yaitu Content Knowledge, Pedagogical Knowledge, dan juga Technological Knowledge yang sebelumnya sudah dikenalkan oleh Suman lalu disempurnakan oleh Misra dan juga Kolor pada tahun 2006. Nah, guru bisa menyesuaikan metode dengan keadaan langsung yang mereka hadapi di kelas. Artinya, jika hanya ada beberapa teknologi, bukan berarti guru tidak bisa menggunakan konsep TPEC ini, tapi sangat bisa melakukannya yang disesuaikan dengan keadaan yang ada di kelas. Lalu dalam pengembangan profesionalnya, Misra dan Kolor sudah memberikan arahan, yaitu dengan menggunakan learning by design, yang artinya guru nanti akan belajar teknologi melalui proyek dan juga difokuskan pada 1 atau 2 teknologi yang ingin dipelajari. Dan yang terakhir yang perlu kita garis bawahi yaitu sumber atau sarana yang terbatas bukan menjadi hambatan, karena kita bisa menyesuaikannya dengan keadaan di kelas masing-masing atau keadaan di sekolah masing-masing, sehingga pendekatan ini sangat fleksibel. Yang terakhir, mahasiswa PGSD memang harus siap untuk membawa konsep ini di kelas nyata agar bisa mewujudkan pembelajaran yang aktif, menarik, dan juga nyaman untuk siswa. Sebagai penutup, mari kita renungkan satu kutipan dari Misra dan Kolor yang bunyinya seperti ini. Good teaching with technology requires understanding the complex interplay of content, pedagogy, and technology. Kalau dalam bahasa Indonesia sendiri bisa diartikan dengan pengajaran yang baik dengan teknologi membutuhkan pemahaman hubungan kompleks antara konten, pedagogi, dan juga teknologi. Sehingga untuk mahasiswa PGSD Universitas Muhammadiyah Magelang, saya mengharapkan jika TPEC ini bisa menjadi bekal dalam merancangan pembelajaran kreatif dan juga bermakna. Gunakan teknologi yang ada, lalu kombinasikan dengan strategi mengajar yang sudah dipelajari, dan juga pastikan siswa menikmati pembelajaran yang kalian ciptakan. Terakhir, terima kasih sudah bersama saya dalam video pembelajaran kali ini. Sampai ketemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.